Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Ari Bimo Prakoso, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah bergabung pada sesi knowledge sharing kita sore hari ini. Di mana kita sore hari ini menghadirkan ini narasumber kita ini Pak Ari Bimo Prakoso. Topik sore hari ini tentang solar panel, pengembangannya dan tantangannya nanti kemungkinan di masa depan ini seperti apa. Nah, sebelum kita mulai akan diadakan safety moment, akan disampaikan oleh Pak Heldi Ansyah. Waktu saya persilakan nih Pak Heldi. Baik, terima kasih Pak Edi dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya akan coba share screen. Oh, oke. Bisa kelihatan screen saya, Pak? Sudah Ya. kelihatan, Pak? Bisa? Sudah? Sudah. Sudah. Baik. Mulai, Pak. Terima kasih ini diumuman, jadi saya minta waktu sedikit dengan Pak Edi supaya membudayakan safety di antara kita semua. Terima kasih. Saya Heldi Ansyah, saya Shell Secondary di LNG Canada Project, domisili di Tokyo. Saya alumni Teknik Unas. Ini mengenai solar panel fire. Jadi mungkin kalau ini seperti ini. Bisa kelihatan ya Pak ya? Bisa kelihatan ya Pak. Oke. Ini tahun 2019 itu di US. Kalau mungkin rekan-rekan pernah dengar, Tesla pembuat fotovoltaik panel, solar panel, dia disu di pengadilan karena ada Walmart itu memasang rooftop solar panel untuk mereka punya toko gitu ya. Itu 7 kejadian kebakaran di Walmart. Akhirnya Walmart su Tesla di pengadilan. Dan itu terjadi di US tahun 2019. Nah kemudian di UK sendiri itu report dari government UK itu ada 58, paling tidak 58 kebakaran karena solar panel. Memang dari segi rate insidennya rendah sekali, jadi 0,006% gitu ya, dari total semua insiden kebakaran. Tapi ada sekitar 58 kebakaran dari PV system. Dan ini kalau saya dilihat gambar-gambar ini yang atas ini yang kejadian di Walmart. Kemudian yang paling bawah ini di India, dan ini juga di tempat yang lain. Di Jepang sendiri itu terjadi kebakaran besar untuk solar panel ketika ada Paksai hurricane. Jadi pas kejadian itu banyak solar panel yang rusak dan terbakar. Kemudian, nah ini kenapa bisa terjadi? Jadi mungkin kalau rekan-rekan mengetahui bahwa ada perbedaan antara direct current sama indirect current in this case. Jadi kalau solar panel itu dia generate DC power, bagaimana kita tahu bahwa dan alternating current yang biasa kita pakai itu kan dia switch polarity from positive to negative. Jadi every 50 sampai 60 kali per detik ya. Nah ini berbeda dengan DC current. Kalau DC current dia seperti fire hose electricity, jadi satu arah aja begitu. Dan ini yang karakteristik DC power ini yang bisa menyebabkan arcing, jadi spark gitu ya. Dan dia easy untuk create spark dibandingkan dengan AC. Nah, common cause yang kebakaran untuk solar panel, termasuk yang di US itu juga, ada 4 poin dari hasil studinya.
dari hasil investigasi. Yang pertama dia bilang improper wire management. That's juga including kalau wire itu di lying down di tanah. Kemudian yang kedua, inadequate wire connection practice. Yang ketiga, inaccurate as-built drawingnya sendiri nggak akurat begitu. Dan yang keempat, solar panel module itu dia rusak atau ada mengandung bahaya dari hotspot. Nah, di hotspot ini menarik karena hotspot itu terjadi kalau single cell itu damage gitu ya. Kemudian dia unable to generate electricity. Sementara di dekatnya panel itu dia continue generate power. Jadi mengakibatkan solar panel itu termasuk kabel-kabelnya itu dan yang menyebabkan dia hotspot. Dan dead cell ini bisa menyebabkan carrying the current neighboring cell. Jadi causing the heat up, jadi menyebabkan panas sendiri karena dia dead cell, jadi menyebabkan panas di panel di sebelahnya. Jadi kalau ada bahan yang mudah terbakar dan dia akan terbakar, dan ini memicu untuk banyak kejadian kasus kebakaran solar panel. Jadi preventing hotspot ini ada 3 juga, jadi monitor sistem untuk individual panel, kemudian dibersihkan secara rutin, dan kedua maintain juga dia tidak terjatuh seperti daun-daun dan sebagainya itu, jadi di clean up. Ini kira-kira safety moment saya hari ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Heldiansyah. Inisiasi yang sangat bagus dan harus kita budayakan nanti. Ya, diusahakan ini setiap ada sharing kita awali dengan safety moment. Terima kasih Pak Heldi. Sama-sama Pak. Baik, kita mulai dengan topik utama kita tentang solar PV. Kami persilakan Pak Ari Bimo Prakoso untuk memulai presentasinya, Pak. Silakan, Pak. Oke, sebentar. Ini dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berkesempatan sharing di forum BKTF ini. Alhamdulillah senang sekali buat saya punya kesempatan untuk bertemu dengan bapak-bapak semua yang udah berkecimpung di dunia energi atau dunia kelistrikan atau bidang-bidang terkait di Indonesia. Karena sebenarnya saya sudah lama sekali tidak berkecimpung, tidak aktif dengan hal-hal aktif pengembangan energi di Indonesia, tapi kita lebih banyak kemarin di research dan development, di riset dan pengembangan di sistem surya. Di ntar saya share screen. Ini udah kelihatan ya? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi topik saya hari ini mungkin agak generik ya, tentang perkembangan peluang dan tantangan teknologi solar PV di masa depan. Jadi kita akan bahas secara general tentang perkembangan teknologi dan segala macamnya, dan apa sih kedepannya kita yang alumni teknik fisika bisa kerjakan di kemudian hari. Jadi ini short bio dari saya sendiri. Jadi saya dulu dari kuliahnya di Teknik Fisika UGM. Sekarang mungkin lebih kenal sebagai Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Saya pertama kali aktif di komunitas mahasiswa sentra energi di Kamase dulu. Salah satu pengalaman saya bekerja itu dengan pengembangan solar water pumping system, jadi pengangkatan air dengan tenaga surya di Banyumenang, Gunung Kidul,
dulu itu bekerja dalam program frameworknya dengan UGM di bagian kuliah kerja nyata. Kita menggunakan panel surya untuk mengangkat air di daerah yang jauh dari jaringan listrik. Ya, seperti itu. Dari sana saya tertarik sekali untuk mengembangkan teknologi solar fotovoltaik. Kebetulan waktu itu juga dan sekarang juga semua sistem PV ini kan kita masih impor semua. Maksudnya terutama dari segi sel, untuk dari segi panel mungkin kita bisa assembling, tapi saya tertarik untuk mendalami lebih dalam ke depannya bagaimana sih cara kerja sistem PV dan bagaimana kita bisa pembuatannya. Itu saya ngambil tugas akhir untuk desain salah satu lapisan di sel surya yang berbasis wafer silikon monokristal untuk tahun 2011. Setelah lulus saya juga, sempat aktif di beberapa proyek untuk riset dan aplikasi, terutama di solar water pumping system, dan juga tahun 2012 kita juga bekerja sebagai surveyor di bawah GIZ. Waktu itu kita kerja untuk menilai assessment of productive use di pembangkit listrik mikrohidro di berbagai tempat di Indonesia tahun 2012. Waktu itu banyak lebih ke arah untuk analisis data dan bagaimana analisis kesinambungannya. Itu dari tahun 2013, alhamdulillah saya dapat beasiswa. Alhamdulillah saya dapat beasiswa untuk melanjutkan program studi S3 di Teknik Elektro di Nanyang Technology University. Jadi waktu itu kebetulan dari NTU mereka sedang banyak dana-dana hibah untuk berbagai bidang-bidang penelitian dasar. Salah satunya di bidang silicon heterojunction solar cell. Jadi ini adalah salah satu teknologi solar cell yang diharapkan bisa mengurangi biaya dan energi yang diperlukan untuk pembuatan sel surya. Habis itu saya sendiri setelah lulus ditunjuk sebagai research fellow atau postdoc, itu untuk lebih ke arah pengembangan lebih lanjut dari teknologi silicon heterojunction solar cell ini sendiri dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Tahun ini saya belum dapat funding atau untuk melanjutkan postdoc lagi. Jadi sementara masih mencari-cari sistem atau penelitian yang lain. Jadi di NTU sendiri, ini sebenarnya kita bekerja di dalam tim yang kecil. Di dalam tim kecil ini kita ada 5 orang. Salah satu peneliti utamanya Profesor Rusli. Dia sebenarnya orang Indo dulu juga, tapi sekarang udah jadi dosen di NTU. Kita salah kompetensi inti kita adalah pembuatan junction alternatif. Jadi mungkin yang pernah kenal dengan panel surya sudah mengetahui tentang fungsi PN junction untuk memisahkan muatan dan pembuat solar cell. Nah, ini kita membuat metode alternatif supaya dia bisa diproses di dalam temperatur yang rendah. Habis itu kita juga studi nanostruktur untuk meningkatkan light trapping atau meningkatkan absorpsi penyerapan cahaya di sel surya. Kita juga mengembangkan berbagai metode testing untuk sel surya. Jadi kita mengembangkan junction alternatif. Biasanya misalkan dibuat dari P-type silicon dengan N-type silicon. Sekarang kita buat dengan material organik. Organik di sini dalam arti material polimer berbasis karbon. Itu dengan material polimer seperti ini kita bisa buat dia dalam proses temperatur yang sangat rendah. Biasanya kalau kita mau buat PN junction di sel surya silikon,
biasa gitu kita butuh suhu 1000 derajat Celcius. Dengan proses yang kita kembangkan di NTU ini bisa diproduksi dengan suhu hanya sekitar 105 sampai 120 derajat Celcius. Jadi ini bisa membuat sel surya diproduksi dalam biaya yang rendah dan membutuhkan energi yang rendah juga untuk produksinya. Kita banyak berbagai penelitian untuk mengembangkan efisiensi dari sistem baru ini. Kita juga mengembangkan banyak teknologi pengukuran untuk di skala sel dan di skala panel untuk melihat apa sih defect dan effect atau loss yang kita hadapi di sel surya atau panel surya yang kita buat. Ini ada beberapa publikasi yang kita buat dari tim ini. Ini kita nggak akan bahas satu-satu, tapi intinya adalah kita bekerja di salah satu cabang dari teknologi silicon solar cell ke depannya. Itu sama. Nah, sekarang saya mau masuk ke materi inti tadi mengenai tentang perkembangan peluang dan tantangan teknologi solar PV di masa depan. Jadi ada empat garis besar yang kita akan bahas secara permukaan saja. Pertama tentang teknologi sel dan panel surya, terutama dari perkembangan teknologi, perkembangan biaya, kestabilan, aplikasi, kematangan teknologi dan sebagainya. Habis itu kita juga akan membahas selain dari teknologi sel dan panel surya sendiri, berbagai hal yang terkait dengan sistem PV yang lebih besar sendiri. Jadi mengenai tentang pemanfaatan lahan, tentang potensi penyimpanan energi, dan terakhir juga kita bahas sedikit saja tentang siklus hidup panel surya dan potensi daur ulang. Jadi kalau sementara ini kita bahas tentang teknologi atau tantangan solar PV, biasanya ada 4 tantangan yang kita biasa bahas. Pertama dari segi biaya sistem fotovoltaik sendiri. Dulu ini dianggap sangat mahal, jadi adalah fokus dari penelitian berbagai pihak, termasuk saya dulu. Habis itu masalah lain adalah masalah kebutuhan lahan. Itu juga banyak persepsi orang bahwa PV butuh lahan yang tidak realistik. Itu nanti juga kita akan bahas seperti apa. Isu lain juga dari segi intermitensi atau ketidakstabilan dari output PV. Kalau ini harus kita hadapi dengan secara tidak langsung, karena dari teknologi sel surya sendiri kita belum itu ada hal yang ketergantungan dengan energi matahari. Isu yang terakhir adalah mengenai siklus hidup PV dan pengolahan limbah. Pada saat ini kondisinya seperti apa? Dan jadi empat tantangan yang di tengah ini adalah jadi fokus kita untuk melihat ke depannya. Nah, yang pertama kita akan bahas pertama dari segi biaya sistem PV. Ini sendiri yang paling utama adalah dipengaruhi dari efisiensi PV itu sendiri, material dan proses pembuatan PV, juga umur hidup PV. Jadi untuk PV sendiri itu sekarang banyak sekali teknologinya. Jadi hampir setiap tahun pasti ada teknologi yang baru, sehingga kita agak sulit untuk melihat, mungkin banyak orang untuk melihat apakah seberapa jauh suatu teknologi sudah maju atau belum. Jadi sebenarnya kalau kita bahas, bisa dibahas status teknologi PV dalam bentuk 5 tahapan. Jadi tahapan research dan development, tahapan pilot line, tahapan market entry, tahapan market penetration, dan market saturation. Ini adalah teknologi solar PV yang kita sekarang sudah banyak dikembangkan di mana-mana, adalah teknologi silikon generasi pertama, yang dia strukturnya sangat konvensional, dan ini sudah bisa sangat murah sekali ke depannya. Selain itu, ada juga teknologi silikon yang lain, misalnya teknologi PRC,
Ini adalah teknologi untuk silikon yang premium lah. Artinya dia bisa memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada silikon generasi pertama. Tapi dia juga saat ini masih lebih mahal, tapi sudah ada beberapa bagian, misalkan beberapa company misalkan seperti Panasonic yang dia sudah bisa produksi panel skala besar. Habis itu untuk silikon sendiri kemungkinan kedepannya akan mandek efisiensinya di sekitar 20-an plus ke atas. Dan kalau kita mau naikkan lagi untuk silikon kita butuh teknologi tandem atau teknologi hybrid. Itu nanti bisa dijelaskan lebih jauh. Nah, selain teknologi silikon, ada namanya teknologi generasi kedua dan generasi ketiga. Biasanya dia dibahas oleh teknologi sel CIGS dan CDTI. Ini adalah teknologi yang sekarang sudah mulai diproduksi komersial. Sudah ada beberapa pembangkit juga. Di situ ada juga teknologi perovskite yang kita punya sekarang juga mulai dikembangin oleh masyarakat, oleh beberapa lab, tapi masih pada tahap R&D. Nah, untuk memahami batasan-batasan atau efisiensi dari panel sel surya dan panel surya, ini ada ada daftar perkembangan solar panel dari teknologi silikon kristalin dari masa ke masa. Jadi sebenarnya dari tahun sebelum tahun 2000 sudah punya banyak sel yang berefisiensi di atas 24%. Cuma ini ada teknologi ini masih dikembangkan untuk komersialisasinya. Sementara teknologi silikon yang terlebih dahulu itu yang sekarang sudah masuk di pasar. Jadi untuk teknologi silikon yang biasa saja itu bisa sampai 26,7%. Kalau dia pakai konsentrator bisa sampai 27,6%. Tapi yang konsentrator ini masih jarang sekali untuk bisa dipakai. Teknologi yang kedua adalah teknologi thin film. Teknologi thin film ini sendiri sekarang sudah banyak yang bisa mencapai di atas 20% juga. Di sini yang terutama yang dua adalah teknologi CIGS dan cadmium tellurium. Untuk itu adalah dua yang sukses. Dulu kita juga sering mengenal tentang teknologi amorphous silikon, tapi sekarang teknologi ini untuk riset saja mandek di 14%. Jadi untuk komersialisasinya kemungkinan sulit ke depannya. Di sini ada berbagai macam teknologi PV. Ya, jadi ada yang perovskite solar cell, organic solar cell, dan lain-lain. Biasanya kriteria mereka adalah mereka bisa diproses dengan menggunakan proses cairan. Jadi bisa disemprot atau bisa dicat atau dalam bentuk yang semacam itu. Jadi lebih fokusnya ke arah sana. Ada beberapa teknologi lain yang kita tidak terlalu banyak gunakan di lapangan, itu teknologi gallium arsenide. Mereka bisa mencapai efisiensi sekitar 27,8 sampai 30,5%. Ini biasanya ditujukan untuk satelit atau drone atau semacam itu yang dia butuh efisiensi yang sangat tinggi. Ini harganya jauh sekali di atas silikon sehingga kita tidak terlalu bahas lagi. Sementara itu ada beberapa teknologi yang sangat canggih juga, bisa sampai 47%. Ini biasanya dia menggunakan multi-junction. Multi-junction itu dia teknologi yang dia menggabungkan beberapa junction supaya bisa menggunakan spektrum lebih efisien. Nah, jadi pada akhir-akhir ini dari segi biaya PV, sekarang sudah jauh lebih murah, terutama karena PV sendiri semakin banyak dipakai. Jadi sebenarnya efisiensi PV sudah cukup tinggi sebelumnya, tapi tinggal masalah komersialisasi dan biayanya. Dengan dia kapasitas PV semakin meningkat, maka secara pasar harga silikon PV juga semakin murah. Jadi sudah pada kisaran $0,3 per watt peak
di tahun 2016-2017. Sekarang kurang lebih juga semakin tambah murah lagi. Terus biaya sistem PV dari berbagai skala juga semakin murah. Ini ringkas saja. Jadi yang kuning ini adalah teknologi biaya dari panel suryanya sendiri. Sementara yang lain-lainnya adalah biaya inverter, biaya BOS, biaya sipil, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat di masa lalu, solar PV modul sendiri dia mencakup sebagian besar biayanya, tapi pada saat sekarang biaya yang lain-lain bisa lebih mahal atau sebanding dengan harga PV itu sendiri. Jadi pada kedepannya teknologi PV tidak lagi dibatasi oleh biaya manufaktur, tapi lebih kecenderungan pada PV yang efisiensinya tinggi dan dia bisa bertahan lama. Ini juga perkembangan yang lain-lain. Ini sebenarnya juga banyak yang di daerah lain yang lebih murah lagi untuk sen per kWh-nya. Jadi untuk secara hitung-hitungan sederhananya aja, karena panel surya sendiri dia tidak butuh bahan bakar, jadi kebanyakannya adalah yang dibutuhkan untuk biaya energi adalah biaya panel surya sendiri dan biaya komponen-komponen lainnya. Sementara itu dia akan dibagi dengan jumlah energi per tahunnya dan kira-kira umur efektif panel suryanya. Jadi ini hitungan sederhananya. Kalau disederhanakan sekali, jadi bisa dilihat sebenarnya energi per tahun ini sangat dipengaruhi oleh efisiensi dan umur panel surya sangat dipengaruhi oleh kestabilan material. Jadi dua ini akan sangat penting sekali ke depannya untuk mengurangi biaya energi PV. Jadi ini tadi sama intinya adalah efisiensi, habis itu umur panel surya, efisiensi yang mempengaruhi energi per tahunnya, stabilitas yang mempengaruhi umur panel surya, dan biaya material dan proses pembuatan panel surya itu sendiri. Nah ini salah satu ringkasan aja dari beberapa teknologi komersial atau skala besar. Jadi pertama untuk teknologi sel surya sendiri sekarang masih dipengaruhi teknologi wafer base, monokristalin dan multikristalin silikon. Habis itu dia mempunyai rekor efisiensi sekitar di 22,3 dan 26,7%. Dan sekarang sel surya komersial ada yang sudah bisa mencapai 17% dan 21% untuk teknologi masing-masing. Di sisi lain, kedua teknologi yang thin film yang mulai berkembang sekarang adalah teknologi cadmium tellurium dan copper indium gallium selenide. Dia sudah bisa mencapai 14% atau sampai 17%. Jadi mereka sudah mulai layak untuk dipakai di lapangan. Dan juga walaupun sekarang kapasitas produksi mereka juga masih kecil. Dan ini adalah yang di bawah adalah rangkuman dari teknologi-teknologi lain. Jadi ada beberapa teknologi khusus dan teknologi baru. Biasanya untuk teknologi yang berbasis gallium seperti ini, gallium atau multi-junction, dia bisa mencapai efisiensi yang sangat tinggi. Tapi dia aplikasinya sangat khusus sekali. Jadi kita nggak akan bahas lagi. Bisa ada teknologi baru, perovskite, dia bisa masuk klasifikasi thin film. Sekarang sebenarnya efisiensinya udah lebih tinggi dari ini. Tadi belum sempat diupdate. Ini kemungkinan bisa dikomersialkan juga di masa depan. Oke. Sampai sini suara saya kedengaran jelas ya? Ya, jelas. Pak. Jelas. Oke, jadi kita lanjutin lagi. Jadi berikutnya adalah ini adalah teknologi sel dan panel surya komersial di produksi global. Jadi kita bisa lihat sampai beberapa tahun belakangan ini masih didominasi wafer based silikon, baik yang multikristalin silikon atau monokristalin silikon. Dan dari teknologi thin film juga sudah mulai berkembang banyak sekarang.
Jadi untuk teknologi thin film dua yang mulai berkembang di pasaran, nah yaitu teknologi Carbon dan teknologi CIGS. Ini adalah beberapa efisiensi modul yang di pasaran. Jadi efisiensi modul silikon di pasaran mulai dari 14% sampai 22%. Jadi bervariasi sekali. Nah, beberapa hal yang lain tadi yang sempat saya bahas adalah mengenai degradasi. Jadi panel surya tidak menghasilkan listrik selamanya, tapi kan mereka juga mulai mengalami penurunan performa selama mereka sekian tahun dijalankan. Pada saat ini untuk sistem PV yang skala besar dan dikelola dengan baik bisa punya laju degradasi sekitar 0,4 sampai 0,6% per tahun untuk yang berbasis wafer silikon. Jadi setelah 25 tahun, misalkan kita sebelumnya punya panel surya 21%, efisiensinya bisa jadi tinggalkan 19%. Di sisi lain, untuk teknologi thin film, dia bisa degradasinya lebih cepat. Jadi ini kita harus berhati-hati sekali kalau kita beli yang efisiensi thin film, efisiensinya rendah dan degradasinya tinggi. Jadi ini agak harus berhati-hati. Ini adalah perbandingan waranti dari semua panel. Jadi biasanya ini adalah yang sumbu adalah persentase power output, berapa banyak output yang digaransi oleh masing-masing vendor komersial, dan ini adalah tahun pemakaian di lapangan. Jadi sebagian besar menjamin di atas 80%. Depannya juga dia akan terus menurun. Di sini ada beberapa update mengenai harga modul. Jadi pada saat ini harga monokristalin silikon dan multikristalin silikon sebenarnya mirip-mirip. Jadi ini harus harus berhati-hati untuk memilih untuk setiap produknya. Habis itu untuk teknologi lapisan tipis sebenarnya saat ini dia masih lebih mahal daripada teknologi silikon. Kedepannya mereka produsen berharap mereka bisa lebih murah lagi. Tapi sekarang masih lebih murah yang teknologi berbasis silikon. Nah, ini adalah teknologi sel surya berbasis wafer silikon. Jadi untuk yang berbasis wafer silikon, dia material intinya adalah silikon yang berasal biasanya dalam bentuk silikon dioksida. Di sini dia di kerak bumi mengandung sampai sekitar 27%, 27% kandungan di bumi. Jadi sebenarnya sangat umum sekali. Yang menjadi masalah bukan kalau untuk silikon bukan materialnya, tapi adalah pemrosesannya. Jadi kita untuk memproses jadi silikon oksida menjadi metallurgical silikon, kita udah butuh 1500 derajat Celcius. Jadi sudah akan membutuhkan peningkatan biaya. Untuk memurnikan silikon lebih baik lagi menjadi polisilikon, kita butuh proses Siemens yang juga akan meningkatkan biaya material lebih banyak. Dan ini kita bercabang menjadi dua proses. Pertama proses Czochralski sama proses Blockcast. Proses Blockcast itu kayak silikonnya dicairkan, lalu dia dicetak ke dalam suatu bentuk kotak. Sementara proses Czochralski ini dia dibentuk kayak analoginya mungkin dia ditumbuhkan lah. Jadi dia pakai semacam pancingan kristal untuk menumbuhkan bentuk. Nah, habis itu mereka bakal diproses berdasarkan bentuk PV ini jadi monokristalin silikon dan multikristalin silikon. Jadi bisa dilihat karena proses pembentukan berbeda, bentuk akhir selnya juga berbeda. Jadi aslinya untuk monokristalin silikon dia itu adalah lingkaran seperti ini penampangnya, tapi dia dipotong di ujung-ujungnya. Dan untuk yang multisilikon dia bisa langsung jadi bentuk kotak.
rapi seperti ini, jadi lebih padat kalau kita pasang di panel surya. Habis itu ada banyak struktur sel surya. Jadi yang paling banyak kita kenali adalah struktur monofasial. Jadi kita memiliki cahaya yang datangnya dari atas atau dari depan, lalu ini akan diserap oleh silikon menghasilkan muatan positif dan muatan negatif elektron dan hole. Lalu tergantung selnya, arusnya bakal dikumpulkan di logam di atasnya. Jadi yang abu-abu ini adalah logam atas fingernya, sementara yang abu-abu di bawah ini adalah bagian logam di bawahnya. Selain itu juga sekarang mulai masuk di ranah komersial, ada teknologi bifacial, jadi kita bisa menangkap cahaya baik yang langsung dari atas atau dipantulkan dari bawah. Jadi misalkan kita punya tanah atau lahan yang dia sangat reflektif, itu bisa kita manfaatkan untuk menambah output dari bifacial silicon solar cell ini. Terus ada teknologi lain, yaitu all by contact solar cell. Bedanya dengan yang lain adalah dia seluruh logamnya, baik yang terminal positif dan terminal negatifnya, dipindahkan ke belakang. Jadi bisa menyerap cahaya dari satu arah dengan jauh lebih efisien. Jadi ini contoh aplikasi teknologi bifacial. Jadi dia bisa menangkap cahaya dari lahan, tanah, dan sebangsanya yang di bawah permukaan mereka. Jadi bisa menerima cahaya dengan lebih baik. Jadi semua sambungan terminal negatif dan terminal positifnya ada di belakang. Jadi berikutnya teknologi komersial lain yang sekarang mulai berkembang adalah teknologi thin film yang berbasis kadmium tellurium dan CIGS. CIGS itu copper iridium gallium selenide. Berbeda dengan silikon, materialnya sedikit lebih langka atau lebih eksotik. Tapi kelebihannya dia adalah kita bisa menggunakan material lebih sedikit dan dia juga bisa jauh lebih tipis. Jadi untuk beratnya, untuk masanya, dan fleksibilitasnya dia bisa lebih baik daripada teknologi yang berbasis silikon. Jadi misalkan teknologi berbasis silikon dia butuh sampai sekitar 100-200 mikron, sementara teknologi yang thin film ini, kadmium tellurium dan CIGS ini dia jauh lebih tipis, jauh lebih fleksibel. Jadi dia bisa lebih ringan untuk ditransportasikan, dia bisa untuk aplikasi-aplikasi khusus misalnya digulung atau semacam itu untuk teknologi sel surya yang fleksibel. Jadi selain itu juga keuntungan lain untuk teknologi thin film adalah dia juga proses energinya juga lebih rendah daripada sel surya yang berbasis silikon. Jadi untuk membuat mereka sendiri tidak membutuhkan energi yang lebih besar. Habis itu teknologi yang terakhir mulai dibahas adalah teknologi perovskite. Ini dia bisa dibentuk dengan sistem tinta atau sistem cairan. Jadi kita tujuannya bisa dibuat dengan metode printing. Dengan metode printing ini kita bisa membuat sel surya dengan lebih murah dengan skala besar. Saat ini dia belum masuk skala komersial karena segi umur, terus konsistensi kualitasnya juga mengandung timbal. Jadi ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Ini ada berbagai teknologi modul. Jadi untuk teknologi thin film dia kelebihannya dia bisa jauh lebih fleksibel untuk bisa dilengkungkan. Air-air ini juga kita juga mendapatkan teknologi modul monosilikon juga yang semi fleksibel. Jadi dia bisa sedikit fleksibel lah, walaupun
Jadi untuk misalkan dipakai di atap atau apa yang melengkung masih bisa disesuaikan, tidak seperti yang modul sebelumnya. Ada juga yang dibentuk dalam bentuk building integrated, jadi bisa dibuat buat dalam bentuk solar tiles atau solar shingles dan semacam itu. Biasanya seperti ini pasti teknologinya yang berbasis thin film. Dari segi modul yang lain, teknologi yang menarik dilihat dari selain dari segi sel surya sendiri juga bisa kita konversi sendiri outputnya dari DC menjadi langsung AC. Jadi misal ini bisa untuk aplikasi-aplikasi tertentu bisa lebih mudah integrasinya. Karena sebelumnya untuk panel surya yang DC kita harus pertimbangkan dengan baik kayak seri dan paralelnya berapa. Nah, teknologi kedepannya yang orang akan dikembangkan biasanya dia menggunakan sel surya namanya berbasis tandem sel. Jadi dari proses cahaya materi sendiri dia mengandung cahaya tampak, cahaya infrared dan cahaya UV jadi dia memiliki dari panjang gelombang yang panjang atau energinya rendah sampai panjang gelombang yang pendek yang energinya tinggi. Biasanya untuk sel surya silikon sendiri sebenarnya dia sangat efisien untuk yang sinar inframerah, walaupun dia bisa menyerap cahaya tampak di panjang gelombang hijau dan biru itu sebenarnya bisa, tapi akan banyak energi yang terbuang. Jadi untuk lebih efisien kita pasang sel surya memiliki karakteristik pita energi yang berbeda-beda. Jadi biasanya yang pita energinya paling rendah kita pasang di bawah untuk menyerap foton inframerah yang energinya rendah, sementara yang band gap-nya tinggi kita taruh di atas. Jadi kemungkinan kedepannya untuk silikon sendiri akan mentok di 24-26%. Tapi kalau mau dikembangkan silikon lebih tinggi, kita butuh digabungkan dengan tandem dengan sel surya jenis lainnya. Jadi ini tadi rangkuman. Jadi untuk dari segi teknologi, kita ada 3 bagian utama. Pertama dari efisiensi, stabilitas, dan juga bagaimana bahan dan prosesnya dia supaya murah. Jadi yang di tengah ini, wafer based silicon solar cell, teknologi sel CIGS dan CDT ini adalah yang saat ini, jadi pada saat ini dia memiliki masuk ke 3 kriteria di atas. Jadi itu tadi adalah adalah rangkuman untuk teknologi sel surya saat ini. Jadi bisa dilihat ada tren tertentu di sana. Tapi dari sisi lain kita juga perlu bahas ke depannya dari aspek-aspek lain. Jadi tadi kita bahas terutama efisiensi PV, material proses pembuatan dan umur hidupnya. Itu biasanya kita sangat fokus untuk mengurangi biaya sistem PV itu sendiri. Dari segi efisiensi dia juga penting untuk mengurangi kebutuhan lahan. Tapi ini juga bukan satu-satunya. Jadi walaupun kita bisa meningkatkan efisiensi sel surya komersial ke depannya lebih tinggi lagi, alternatif lain adalah kita juga bisa menggunakan lahan yang lebih efisien. Sehingga kita bisa menggunakan teknologi PV yang kita punya saat ini, dan juga bisa digunakan secara langsung. Jadi tingkatan efisiensi penggunaan lahan itu dia terkait dengan kebutuhan lahan dari PV. Jadi banyak mungkin pembahasan, misalnya kita bahas atau diskusi di internet segala macam, kita tahu bahwa sistem PV itu sendiri dia butuh lahan yang jauh lebih besar daripada pembangkit lainnya. Jadi pembangkit konvensional seperti pembangkit fosil, pembangkit nuklir dan lain-lain, itu dia kebutuhan lahannya lebih besar. Tapi ini mungkin ke depannya ini kita bisa membuat ini jadi tidak terlalu sensitif lagi. Jadi ada banyak perhitungan tentang efisiensi modul dan kebutuhan yang digunakan.
Jadi banyak sekali studi-studi yang pernah dilakukan tentang berapa sih lahan yang diperlukan untuk membangkitkan berapa sekian terawatt hour per tahun. Jadi misalkan untuk hitungan NREL, untuk di US yang posisi lintangnya lebih tinggi, dia butuh misalkan 10 km persegi untuk per terawatt hour per tahun. Jadi ini hitung-hitungan yang super kasar sekali. Dan ini kalau dilihat, ini cuma butuh sekitar persentase yang kecil sekali dari lahan yang dibutuhkan di Amerika Serikat. Habis itu kalau kita lihat dari pembangkitan listrik di Indonesia, itu sudah sekitar di atas 200 terawatt hour per tahun. Misalkan kita hitung balik, kita pakai efisiensi yang konservatif aja, misalkan 15% atau apa, tidak perlu efisiensi tinggi-tinggi. Kita butuh wilayah, ini hitungan kasar sekali, dari 1.500 sampai 3.000 km persegi. Jadi ini sebenarnya masih luasan wilayah yang saya hitung masih kecil sekali. Kalau dibandingkan dengan pemanfaatan lahan yang lain, sebenarnya dia tidak dia sebanding atau lebih kecil. Misalnya untuk lahan kelapa sawit kita udah menggunakan jauh lebih banyak, untuk lahan batu bara kita juga udah memakai lebih banyak. Jadi sebenarnya ini adalah luasan yang realistis menghasilkan angka pembangkit yang sebesar ini. Dan juga ini bukan menafikan bahwa masalah lahan tidak penting, karena ini juga tetap luas yang lumayan besar juga. Itu ada berbagai macam ragam atau konsep peningkatan efektivitas penggunaan lahan. Jadi ada beberapa konsep yang orang kembangkan. Sebenarnya semua ini bukan konsep yang baru, sudah dikembangkan selama 10 atau 20 tahun terakhir. Pertama misalkan sistem agrivoltaik. Jadi kita mensinergikan antara sistem pertanian dan penggunaan fotovoltaik. Habis itu kita sistem floating PV yang akhir-akhir ini juga sangat gencar sekali di Singapura, di Korea dan segala macam. Dan juga mungkin di Indonesia juga akan berkembang pesat. Habis itu ragam penggunaan lahan adalah untuk penggunaan rooftop dan building integrated PV. Ini saya kira udah mulai banyak sekali pelatihan-pelatihan yang terkait di sini. Jadi kita tidak bahas terlalu banyak. Dan juga kita bisa menggunakan untuk shading, untuk solar parking atau solar canopy. Ini juga berpotensi untuk menggunakan efektivitas penggunaan lahan dari PV. Jadi untuk konsep agrivoltaik ini konsepnya adalah kita menggabungkan antara pertanian dengan fotovoltaik. Jadi untuk tanaman sendiri itu memang kita tahu dia butuh fotosintesis, butuh energi untuk berfotosintesis. Dan PV juga butuh energi surya untuk menghasilkan listrik. Akan tetapi untuk tanaman dia punya batasan tertentu di mana kalau energi surya meningkat dia sudah tidak efisien lagi. Jadi kalau terlalu terang malah tanaman ini tidak baik pertumbuhannya. Jadi ada suatu nilai saturasi di mana kalau mataharinya terlalu terang dia justru buruk untuk pertumbuhan tanaman. Jadi ada beberapa konsep yang dikembangkan beberapa tahun ini itu untuk menggabungkan antara panel surya dengan pertanian. Jadi kita bisa melindungi si tanaman ini dari sinar dan penguapan yang berlebih. Jadi dari konsepnya sendiri itu adalah konsep yang paling penting adalah konsep evaporasi air dari tanah. Kalau kita gabungkan sistem PV ini dengan pertanian, kita bisa menahan laju penguapan uap air dan membuat tanaman ini pada sistem penyinaran yang optimal. Dan juga dari sisi lain dia juga membuat PV juga lebih sejuk, jadi bisa beroperasi di tegangan yang lebih tinggi. Ini adalah penelitian tentang perbedaan suhu udara sebelum dan sesudah. Juga yang paling penting adalah di sini adalah perbedaan antara
tanaman sebelum dan sudah menggunakan konsep agri-PV. Jadi yang merah ini adalah sebelum menggunakan konsep agri-PV, sementara yang sebelah yang biru ini adalah ketika menggunakan konsep agri-PV. Jadi beberapa tanaman tertentu seperti tomat dan pepper ini, ketika dia di shading malah pertumbuhannya malah jauh lebih besar. Tapi ada tanaman lain juga yang ketika di nunggu PV di atasnya juga berkurang, tapi berkurangnya tidak seberapa. Jadi dengan menggunakan konsep agri-PV ini kita bisa menyeimbangkan penggunaan lahan untuk PV dan lahan untuk pertanian, dan ini bisa sinergistik, jadi tidak saling membunuh satu sama lain. Ini adalah data-data penelitian yang lainnya. Jadi untuk benefit lainnya untuk dari agri-PV adalah kalau kita lihat dibandingkan yang kontrol ini, untuk agri-PV dia bisa jauh retain kelembapan moisture dari tanahnya. Jadi bisa mengurangi kebutuhan air dan melindungi tanaman. Habis itu ada beberapa konsep yang lain, ada teknologi floating PV. Jadi ini sebenarnya teknologi yang sudah cukup lama dikembangkan di banyak negara tetangga, di Singapura, Korea, dan segala macam. Akhir-akhir ini juga ada rencana untuk menggunakan PV di Indonesia. Ada beberapa perusahaan luar yang mereka juga punya rencana untuk mengembangkan floating PV skala yang lumayan besar di paduk atau perairan di Indonesia. Jadi di sini selain kita mengurangi penggunaan lahan darat yang produktif, kita juga ada benefit lainnya, misalkan mengurangi penguapan air dari waduk atau reservoir air. Jadi di sini kita bisa lihat PV bisa digunakan secara efektif kalau kita teliti lebih ke depannya. Habis itu untuk PV sendiri juga bisa digunakan di atas bangunan. Misalkan untuk rooftop PV yang banyak sekarang mulai dikembangkan, pelatihan dan segala macamnya. Itu untuk sistem BIPV, untuk solar PV carport dan lain-lain. Jadi masih banyak lahan yang masih bisa kita gunakan untuk mengembangkan solar PV sendiri. Jadi itu tadi mengenai tentang pemanfaatan lahan. Berikutnya tantangan ketiga yang mau kita bahas adalah masalah intermitensi dari sistem PV itu sendiri. Jadi untuk sistem intermitensi ini kita nggak bisa dilihat dari sisi PV aja, tapi kita juga harus melihat dari sisi penyimpanan energi, dari integrasi jaringan, dan juga penggunaan secara langsung. Penggunaan langsung PV adalah penggunaan yang misalkan untuk pembuatan penggerakan pompa air atau pembuatan es yang dia tidak terlalu sensitif terhadap waktu. Ini kita sebaiknya gunakan solar PV untuk aplikasi-aplikasi semacam itu. Tapi selain itu kita juga membutuhkan sistem penyimpanan energi dan integrasi jaringan. Biasanya yang paling orang terkenal adalah untuk sistem baterai, misalkan lithium ion yang skala besar. Ini secara efisiensi energi sebenarnya baik, artinya mereka bisa menyimpan energi surya dan mengeluarkan energi surya lagi dengan baik. Tapi kendalanya mungkin dari segi mahal dan dari segi lingkungan itu masih banyak concern di bagian ini. Jadi ada beberapa pertimbangan lain yang bisa dikembangkan ke depan. Itu bisa juga kita menggunakan sistem PV untuk membangkitkan bahan bakar. Biasanya bahan bakar yang sederhana yang kita sering orang buat adalah dari hidrogen. Itu biasanya kita gunakan elektrolisis, kita bisa gerakan elektrolisis air untuk memecah dia menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen ini sendiri nanti bisa dibakar untuk panas atau bisa direaksikan ke fuel cell untuk menghasilkan listrik. Jadi ini adalah alternatif lain. Habis itu akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan ini juga dikembangkan kombinasi antara solar PV
biomasa untuk menghasilkan hidrogen. Jadi dengan cara ini kita bisa mengembangkan menggunakan dua energi sekaligus, energi surya dan energi biomasa secara bersamaan untuk menghasilkan hidrogen dengan lebih murah. Ya, ada teknologi terakhir. Habis itu juga sistem-sistem lain bisa digunakan untuk menghasilkan hidrokarbon juga, sebagai contoh untuk menghasilkan methane. Jadi menghasilkan CH4 juga baik sekali ke depannya untuk sistem PV. Selain itu, untuk menghadapi masalah intermitensi energi lain adalah kita juga perlu mengembangkan jaringan listrik secara antar benua atau secara global. Jadi sebenarnya walaupun energi surya di bumi ini terpengaruh ya, gerakan semu matahari dan cuaca dan segala macam ya, tapi sebenarnya matahari sendiri di luar angkasa dia selalu bersinar. Jadi selalu ada bagian bumi yang disinari matahari. Kalau kedepannya kita bisa bekerja sama, itu kita bisa memakai solar PV setiap saat. Ini masih jauh sekali, masih jauh sekali dari aplikasi, tapi juga adalah konsep yang menarik untuk dikembangkan di kemudian hari. Habis itu untuk yang terakhir, kita bahas mengenai siklus hidup panel surya dan potensi daur ulang sendiri. Jadi salah satu tantangan lain adalah yang belum banyak dibahas adalah mengenai siklus hidup PV dan pengolahan limbah setelah PV terdegradasi selama 25-30 tahun atau 40 tahun. Itu ke depannya mau dijadikan seperti apa, dan juga bagaimana dampak lingkungan dari PV itu sendiri. Jadi walaupun PV sendiri dia hanya menggunakan energi surya untuk membangkitkan listrik, tapi dalam produksinya dia butuhkan banyak energi lain, butuhkan proses-proses kimia, dan juga kita juga harus melihat setelah produk akhirnya itu bagaimana digunakan di akhir masa hidup pembangkit PV itu sendiri. Jadi untuk dari segi energi yang digunakan untuk menghasilkan PV dan energi yang dikeluarkan oleh PV, ada banyak konsep. Salah satunya adalah untuk nilainya adalah dari segi energi payback time. Jadi dari energi payback time ini adalah seberapa lama kita butuh menggunakan PV supaya kita dapat semua energi yang kita perlukan untuk memproduksi PV itu sendiri. Jadi ini sangat bergantung dari jenis PV-nya, dan juga terutama yang lebih penting lagi dari segi radiasi penyinaran mataharinya. Jadi ketika radiasi penyinaran mataharinya bagus, itu dia dalam 1,2 tahun bisa kita dapatkan semua energi yang kita gunakan untuk memproduksi PV. Tapi kalau kita berada di daerah-daerah yang penyinaran mataharinya kurang baik, itu dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama, misalkan sampai 2 tahun atau lebih, tergantung. Ini tadi tergantung PV-nya sendiri dan tergantung di mana dia digunakan. Jadi secara payback time sebenarnya dia sudah cukup masuk akal untuk digunakan mengatasi masalah energi di dunia. Habis itu juga kita bisa bandingkan antara berbagai teknologi PV. Seperti tadi yang dibahas, untuk teknologi silikon itu dia menggunakan energi payback time-nya cenderung lebih lama daripada sistem-sistem PV yang lain. Jadi untuk sistem thin film seperti kadmium, tellurium, CIGS, dia sebenarnya membutuhkan energi yang lebih sedikit untuk produksinya. Jadi kita bisa dapat, kalau kita aplikasikan di lapangan, kita bisa langsung mendapatkan lagi energinya lebih cepat. Jadi intinya sekitar di bawah 2 tahun. Ini referensi penelitiannya dari Fraunhofer di Italia. Jadi bukan negara yang khatulistiwa atau semacam itu, bisa dapatkan energi payback time yang rasional. Habis itu juga ada perhitungan energy return and energy invested. Jadi berapa energi yang kita dapat dari berapa energi yang kita pakai juga. Ini sangat bervariasi sekali penelitiannya. Jadi dari tadi selain dari sisi teknis cuaca dan
teknologi PV juga banyak sekali referensi-referensi yang berbeda. Jadi ada yang memberi angka dari 5 yang cukup rendah sampai ada yang memberi angka yang sampai 34. Jadi ada rentang yang cukup besar sekali. Ini akan panjang sekali kalau dibahas. Tapi intinya adalah kalau kita lihat di bawah batas bawahnya, dia setidaknya di atas 5 lah untuk perkembangannya itu. Jadi sebenarnya dia masih lebih kecil daripada teknologi energi angin, tapi masih comparable dengan misalkan energi biomasa, comparable atau lebih besar daripada energi biomasa. Jadi untuk mengatasi masalah lingkungan, sebenarnya teknologi PV ini sudah masuk akal untuk digunakan di skala besar. Habis itu tantangan terakhir adalah pengolahan limbah padat dari PV-nya sendiri. Jadi panel setelah mereka diproduksi, kita kan aplikasikan mereka di lapangan. Kita akan butuh material yang berbeda, atau pendekatan yang berbeda-berbeda sekali untuk masing-masing jenis teknologi. Tapi intinya kita masih bisa menggunakan paradigma standar reduce, reuse, dan recycle untuk mengurangi limbah di masa depan. Dan ini sayangnya sekarang belum banyak yang meneliti tentang, belum banyak yang mengembangkan secara komersial untuk pengolahan akhir dari PV, karena kapasitasnya dianggap masih, kapasitas limbah PV sendiri dianggap masih, tapi ke depan ini bakal penting untuk dikembangkan. Jadi material-material yang kita bisa dapatkan biasanya material kaca, material logam, seperti aluminium, nikel, dan lain-lain. Selain itu, silikon sendiri juga bisa kita daur ulang lagi untuk digunakan di PV yang baru di masa depan. Jadi adalah perbandingannya, secara kuantitas sebenarnya sebagian besar limbah PV itu adalah di kaca, besi, beton, dan lain-lain. Jadi limbah-limbah logam secara massa lebih besar daripada silikon sendiri. Tapi silikon sendiri cukup untuk ini akan bermanfaat kalau kita bisa mengembangkan teknologi pengolahan limbah sistem PV. Jadi ini sampai sini saja. Jadi ini ada 4 aspek tadi yang kita bahas. Dari 4 aspek itu kita bisa lihat bahwa dari sisi pertama teknologi solar PV dia semakin murah dan efisien. Walau saat ini masih terbatas teknologi silikon, tapi juga mulai disusul oleh teknologi thin film, misalkan CIGS dan CDT. Itu kita juga bisa melihat potensi penggunaan lahan lebih produktif. Ini dari berbagai jenis kejuruan penting untuk dilihat ke depannya bagaimana kita bisa menggunakan. Sisi lain juga kita perlu mengembangkan bagaimana menyimpan energinya, mengintegrasikan ke jaringan, dan menggunakan teknologi PV secara langsung. Habis itu yang terakhir, kita juga penting ke depannya untuk melihat bagaimana bisa menganalisa siklus hidup dari panas surya dan pengolahan akhir dari panas surya setelah dia masa hidupnya selesai. Jadi sekian saja dari saya. Ini materi sharingnya. Ini sangat permukaan sekali, tapi saya sangat berterima kasih kalau ada tanggapan, masukan, kritik, dan saran atau sharing dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Ari Bimo Prakoso, presentasinya bagus sekali. Ini ada banyak pertanyaan, bisa di bagian apa ini tadi? Chat ya, bagian chatting ini sudah mulai ada nih. Tadi yang Pak Paul Wijaya menanyakan perbandingan luasan tersebut, apakah untuk jumlah energi yang sama? Gimana itu Pak jawabannya? Yang tadi luas-luas tadi, ada luas untuk batu bara, luas untuk sawit, luas untuk PV, itu gimana itu tadi Pak? Jadi yang dilihat untuk yang tadi, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi itu untuk untuk lebih besar. Jadi untuk seluruh energi listrik kita sekarang ini masih
sekitar misalkan 300 terawatt-hour per tahun ke bawah. Tapi misalkan kita berasumsi semuanya dengan energi surya, itu adalah luas wilayah yang kita butuhkan. Jadi untuk produksi energi yang lebih besar daripada pembangkit biomasa atau pembangkit batu bara atau dan lain-lainnya. Tapi ini tadi aku sebenarnya melihatnya lebih ke arah pemanfaatan lahan sih, seperti itu. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang saling menafikan satu sama lain, tapi cuma melihat bahwa sebenarnya luasnya realistis, itu aja. Jadi bukan kalau misalkan kita lihat pembangkitnya saja, pembangkit konvensional memang lebih murah pastinya. Itu. Lebih kecil, luas lahannya lebih kecil. Nah, berikutnya pertanyaan dari Bu Vini Alfiah ini. Prospek dari penerapan organik dyes sebagai sensitizer dari solar cell ini kedepannya bagaimana nih Pak? Oke, jadi mengenai prospek organik atau dyes synthesis solar cell sendiri. Bentar, saya masih screen share ya? Oh ya masih. Bentar. Cari lagi yang belakang tadi. Ya, jadi tadi untuk teknologi misalkan ada sensitivitas solar cell atau penggunaan organic dye untuk sensitizer, itu tadi termasuk teknologi emerging PV. Jadi ini adalah teknologi yang saat ini belum komersial, tapi masih sangat layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut ke tahapan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya lebih lanjut. Jadi untuk teknologi desensititas sel sendiri, sekarang di sini kita bisa lihat di tabel dari NREL sendiri, itu masih pada efisiensi 12,3%. Jadi sebenarnya kalau dari segi komersial, ini terlalu rendah untuk digunakan di lapangan. Tapi teknologi desensititas solar cell sendiri ini sebenarnya juga punya banyak kemiripan dari segi proses dan riset dengan teknologi sel surya yang berbasis perovskite. Jadi kalau misalkan berminat untuk melanjutkan riset, sebaiknya selain mempelajari yang DSSC atau desensititas solar cell, juga mempelajari perovskite cell, karena dia juga sekarang memiliki hype untuk dikembangkan riset ke depannya. Jadi ini masih bisa, tapi mungkin perlu dirubah, jangan hanya desensititas solar cell saja. Ini ada pertanyaan dari Pak Nurul Huda. Untuk PV, adakah jenis yang marine grade, tipe silikon atau thin film? Manakah yang lebih cocok untuk marine? Untuk aplikasi PV di kapal sepertinya agak jarang. Kalau nggak salah kapal terbesar dengan instalasi PV itu Planet Solar dengan panjang 31 meter. Gimana ini Pak komentarnya? Jadi untuk teknologi untuk marine misalkan, ini untuk perkapalan tadi ya Pak? Konfirmasi lagi. Ya, ini ada konteksnya bercerita dengan kapal juga nih. Ya mungkin pokoknya dipasang di daerah laut lah ini Pak. Oke, jadi kalau untuk dipasang di daerah laut, sebaiknya tetap fokus di teknologi yang standar saja. Jadi sel surya silikon yang berbasis wafer. Kenapa? Di situ kita fokus di sana. Di situ dia secara pengalaman lapangan kita udah lebih tahu degradasi dia seperti apa, dan juga kita juga banyak sistem PV silikon juga sudah banyak dipakai untuk di tepi pantai untuk proteksi katode atau semacam itu di
lingkungan yang sifatnya korosif. Ini sudah banyak dipakai dengan teknologi silikon PV. Untuk teknologi lain yang misalnya teknologi thin film itu masih degradasi dia sendiri di darat di lingkungan yang normal saja juga masih besar. Jadi kalau mau dibawa ke laut untuk aplikasinya mungkin riskan seperti itu. Paling pertimbangannya cuma dari segi berat, tapi ini juga bedanya mungkin nggak seberapa kalau kapalnya besar. Seperti itu. Berikutnya Pak Unggung Widiantoro, ini PJB akan menginstal 145 MW peak PLTS terapung di Waduk Cirata. Bagaimana dampak pemasangan PLTS di atas air terhadap efisiensi dan umur panel? Iya, jadi ini tadi mungkin sama ya dengan yang ini. Waduk Cirata. Ya, ini tadi yang kebetulan di sini ada yang nggak tahu apakah ini proyek yang sama di satu waduk atau berbeda, tapi dia juga ada rencana yang sama di Cirata untuk install floating PV. Jadi kita bisa melihat dari dua sisi. Pertama dari sisi PV-nya sendiri, kedua dari sisi waduk reservoir airnya. Kalau dari sisi PV, sebenarnya dia dari segi temperatur memiliki keunggulan karena dia bisa lebih mudah untuk dari aspek pendinginan. Jadi kita bisa alirkan air di bawahnya atau menggunakan aliran alami saja, sehingga temperatur modul PV dia bisa lebih rendah daripada kalau kita pasang di darat. Ini mungkin akan meningkatkan tegangan operasi panel surya, jadi efisiensinya bisa lebih tinggi. Tadi itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, ada kekhawatiran bahwa ini secara sipil mungkin kita belum tahu apakah misalnya nanti waduknya kering atau waduknya berombak, itu akan tahan lama atau enggak. Itu yang jangka panjangnya belum dilihat. Tapi kalau dilihat dari garis pengalaman di negara-negara lain, biasanya setidaknya positif dari segi efisiensi. Seperti itu. Kalau untuk dari segi waduknya sendiri, itu dia bisa dengan kita shading dari PV itu kita bisa mengurangi evaporasi dari air. Jadi semakin besar kita tutup, kita cover dengan panel surya, semakin sedikit air yang menguap. Jadi ini ada beberapa kelebihan. Selain itu juga dia bisa mengurangi pertumbuhan ganggang. Di bagian ganggang butuh cahaya matahari, ketika kita tutup itu dia akan berkurang. Jadi akan sedikit airnya lebih bersih. Jadi ada concern seperti tadi, tapi kemungkinan besar sih bakal positif, baik dari segi instalasi PV dan dampak lingkungannya. Seperti itu. Berikutnya Pak Arief Yana Miharja, untuk konsep agrivoltaik, apakah ini artinya lebih cocok menggunakan PV double glass? Apakah lebih cocok menggunakan PV double glass? Double glass ini untuk ini ya, kaca PV-nya sendiri. Iya Pak, betul. Untuk kaca PV-nya sendiri, sebenarnya ini agak rumit pertanyaannya, karena untuk apakah dia lebih efektif atau enggak, dia sebenarnya tergantung lebih ke arah tanaman di bawahnya sendiri. Jadi ada tanaman yang dia butuh sinar matahari tinggi, ada tanaman yang butuh sinar matahari yang lebih rendah. Ini butuh dilihat, butuh dioptimasi lebih lanjut untuk masing-masing jenis tanaman dan posisi pemasangan PV. Apakah kita mau meneruskan cahaya lebih banyak ke bawah, ke tanaman atau enggak?
kalau kita mau meneruskan cahaya lebih banyak, kita mungkin butuh PV yang bukan cuma double glass saja, tapi misalkan yang bifacial, jadi bisa cahayanya tembus ke bawah. Tapi kalau kita mau cahaya untuk tanamannya berkurang, kita bisa menggunakan sistem PV yang lebih konvensional, atau kita buat jarak antar array-nya lebih rapat. Jadi sebenarnya kalau dari segi double glass sendiri itu sulit saya untuk melihatnya. Tapi ada banyak yang bisa dimainkan dari segi PV dan spacing antar array di agrivoltaik itu tadi. Masih ada pertanyaan berikutnya lagi nih. Lanjut aja tuh Pak Arif, silakan sampaikan. Oh, itu Pak. Saya ingin bertanya mengenai yang bifacial solar panel. Itu kan tadi Bapak bercerita mengenai ada solar panel yang bisa menerima power dari bawahnya gitu loh Pak. Ya betul. Oke. Kalau dia tentunya power yang dari atasnya itu kan lebih besar daripada yang di bawah. Apakah energinya yang di atas itu tidak ditarik yang ke bawah atau diakumulasikan dari sisi powernya? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sebenarnya ini banyak itu sangat tergantung dari tanah atau ground di sekitar PV-nya sendiri. Kalau kalau misalkan albedo atau reflektivitasnya buruk, sebaiknya pakai yang biasa saja, yang monofasial biasa aja. Tapi kalau yang baik, bisa dipakai yang bifacial solar cell. Ini bukan masalah menarik dari yang atas, itu memanfaatkan rongga di sekitarnya. Jadi setiap modul, baik dia yang monofasial atau bifacial, itu dia pasti punya rongga di sekelilingnya. Karena nggak mungkin kita pasang rapat, nanti kan dia bakal short sama lain. Pasti harus ada jarak. Itu juga harus pertimbangkan pemuaian dia sendiri ketika panas. Jadi pasti ada jarak antar modul. Kalau kita lihat dia bakal ada jarak antar modul sendiri, tidak terlalu besar sebenarnya, tapi cukup untuk meneruskan cahaya ke bawah. Jadi sebenarnya bifacial modul ini dia gampangnya memanfaatkan cahaya yang biasanya hilang di rongga-rongga tadi. Jadi kalau kita di monofasial, kita butuh rongga, tapi biasanya itu kita nggak bisa pakai lagi karena belakangnya penuh, sudah logam, jadi nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau yang ini kita ada rongga yang sama, itu kita pasti bisa nangkap cahaya dari belakangnya. Benefitnya nggak terlalu besar. Jadi misalkan dengan dan tanpa pantulan belakang paling selisihnya cuma 10-20% dari nominalnya aja. Jadi sebenarnya tidak sampai 2 kali lipat atau macam itu, enggak, cuma nambah output sedikit saja. Itu. Oke, jadi itu terkait terhadap concern lahan sebenarnya Pak ya, keterbatasan lahan ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Pertanyaan masih banyak sekali nih Pak. Yang berikutnya dari PT Badak nih, bagaimana mekanisme pemeliharaan untuk PV? Apakah ada guidance kapan PV harus dibersihkan? Itu Pak pertanyaannya. Apakah ada guidance PV untuk dibersihkan? Oke. Jadi untuk guidance-nya ada guidance untuk skala kecil dan skala besar ya. Jadi misalkan untuk skala kecil, kita sebenarnya lebih melihat ke effort untuk maintenance-nya dia besar atau enggak. Seharusnya kalau dia di lingkungan Indonesia, dia bakal kena hujan atau sebangsanya. Jadi kita mungkin bisa setiap 3 bulan atau setiap setahun dibersihkan dengan air dan sabun dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ini instalasinya sensitif, misalkan kita pakai di PV di dekat area tambang atau area pabrik semacam itu, dan dia skalanya besar, itu akan worth kalau dia dibersihkan lebih sering, bisa
bisa misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi untuk untuk frekuensi yang lebih sering. Kalau mau tahu guidance-nya, sebenarnya bisa coba install namanya sistem kecil untuk referensi referensi soiling effect seberapa kotor panel surya itu. Jadi misalkan panel surya yang di satu tempat dia kan cenderung akan kotor dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita bisa pasang panel surya referensi. Itu yang kita bersihin sering, tapi dalam wilayah yang kecil, dalam jumlah atau kapasitas yang kecil aja. Jadi satu modul aja atau 2 modul aja cukup. Cuma untuk sampling aja gitu. Kalau kita lihat selisih di panel referensi ini terlalu besar, itu berarti kita harus sering-sering bersihkan. Kalau ternyata dia selisihnya kecil, kita bisa maintenance yang untuk pembersihan PV yang lebih jarang. Jadi tekniknya seperti itu, bisa dikalibrasi dengan panel surya referensi. Ya, berikutnya, apakah proses pembuatan PV menggunakan fotolitografi? Pertanyaan Pak Paul Wijaya. Silakan Pak. Ya, PV itu tadi. Jadi kita biasanya kita bahas untuk yang silikon PV. Jadi dia ada 2 jenis yang biasa dipakai, tergantung dari kematangan teknologinya. Jadi kalau kita dengar teknologi silikon yang efisiensinya sangat-sangat tinggi, itu kita sering pakai fotolitografi untuk patterning dia yang lebih untuk patterning yang lebih presisi. Tapi kalau kita produksi sel surya generasi pertama untuk monokristalin dan polikristalin, biasanya kita udah nggak pakai fotolitografi lagi karena dia terlalu kompleks. Biasanya kita pakai sistem namanya sistem cetakan, sistem stensil. Kalau mau lihat bisa cek di websitenya pveducation.org. Di situ ada proses produksi panel surya silikon generasi pertama. Jadi di situ bisa dilihat patterningnya. Dia udah tidak pakai fotolitografi lagi untuk generasi yang komersial seperti itu. Berikutnya nih pertanyaan dari Pak Damar kemarin ini. Saya mau tanya ke Mas Bimo, kalau untuk life cycle-nya solar PV mana yang lebih baik dari segi umur, dari segi waste, after operation, dan juga dari segi murahnya untuk satu siklus hidup? Oke. Jadi kalau dari segi jadi dari segi biaya silikon masih lebih murah. Tapi ini karena bukan karena hal yang prinsipal, tapi hanya karena dia sudah jauh lebih murah saja biayanya. Jadi nggak ada hal yang spesial. Kalau dari segi energi return atau energi payback time, teknologi thin film sekarang yang komersil sudah jauh lebih efisien. Artinya kalau dilihat dari segi maaf tadi di sini. Ya, jadi di sini dari segi payback time untuk teknologi thin film seperti CDT atau CIGS itu biasanya sudah bisa di bawah payback time-nya bisa di bawah 1 tahun. Sementara untuk sistem silikon biasanya masih di atas 1 tahun. Itu kalau dari segi payback time dan energi return. Tapi dari segi limbah ini agak beda lagi. Kalau dari segi limbah, kita agak concern dengan teknologi thin film. Pertama, karena dia menggunakan material-material yang langka dan beracun. Misalkan kadmium, itu dia sebenarnya beracun. Kita nggak tahu efeknya di lingkungan seperti apa. Kalau proponen pendukung teknologi CDTI, mereka bilang nggak akan masalah karena kadmiumnya kan terikat di dalam panel suryanya, asal
dijaga. Kalau dari kalau dari segi konservasi yang lebih lebih strict, orang takut juga apa ya benar untuk teknologi kadmium tellurium bakal bisa di-recycle karena pasarnya sangat kecil sekali. Habis itu kalau dari segi CIGS, ini kendalanya masalah material. Untuk indium itu juga bahan yang langka. Jadi kalau seandainya terbuang, ini akan sayang sekali. Jadi kalau saya ringkas, dari segi biaya dan segi limbah padatnya, silikon masih lebih normal, lebih aman. Tapi kalau dari segi energi return, yang thin film lebih bagus daripada silikon. Itu. Jadi tadi lihat apakah kita ngelihat emisi dari manufakturnya atau limbah di padatan di panel surya sendiri. Itu kalau limbah padatnya silikon masih lebih aman. Kalau thin film dia lebih ada concern lah seperti itu. Pertanyaan yang kedua dari Pak Damar ini, teknologi apa yang sebenarnya cocok untuk di Indonesia? Karena ada ini perbedaan iklim Eropa dan tropis. Di Indo akan berpengaruh pada performa PV. Itu pertanyaan yang keduanya. Oke, jadi kalau dari sisi performa, seperti kita tahu, itu kan ada masalah untuk penyinaran yang sama, itu kita akan untuk penyinaran sama, kita juga butuh melihat temperatur selnya sendiri berapa. Jadi idealnya kita punya di iklim tropis ini kita butuh cahaya yang sebesar-besarnya, tapi temperatur sel yang serendah-rendahnya. Kalau kita lihat dari segi iklim tropis, itu akan menyebabkan suhu operasi panel surya atau sel surya akan lebih tinggi. Ini akan mengakibatkan perubahan penurunan di tegangan operasinya. Untuk kadmium tellurium dan CIGS untuk thin film, dia sedikit lebih resistan terhadap penurunan tegangan tadi ketika temperaturnya tinggi. Jadi ada kemungkinan untuk kapasitas momen yang sama, thin film bisa lebih efektif seperti itu. Ada pertanyaan berikutnya soal limbah solar PV. Apakah ada limbah yang berbahaya seperti pada baterai sehingga perlu penanganan khusus? Itu Pak pertanyaannya. Untuk yang berbahaya, biasanya ini ya, teknologi kadmium tellurium dia mengandung kadmium. Jadi itu kita harus jaga baik-baik supaya kita bisa pastikan ini didaur ulang di masa airnya. Tapi untuk teknologi sel surya yang lain dia aman, terutama untuk teknologi silikon dia cuma logam-logam standar seperti aluminium dan lain-lain. CIGS masih oke, tapi akan sayang sekali kalau yang elemen indium dan galliumnya terbuang. Itu dia sangat mahal dan langka, jadi sebaiknya tetap dijaga. Tapi untuk panel surya yang kita punya sekarang, silikon itu aman. Tidak banyak bahan-bahan berbahaya di situ. Berikutnya dari Bali nih Pak, dari Pak Nyoman Setiawan nih. Bali mempunyai keterbatasan lahan, khususnya tanah yang harganya sangat mahal, sehingga alternatif yang cocok adalah floating PV. Berapa besar investasi yang dibutuhkan dan bagaimana stabilitas floating PV? Itu Pak. Oke. Kalau investasi yang dibutuhkan, saya kurang ingat di luar kepala. Jadi yang pasti dia memang akan lebih mahal daripada yang di darat. Tapi saya tidak hafal angkanya berapa. Nanti saya coba cek lagi. Nanti bisa kalau udah ketemu nanti saya share lagi
mengenai angka investasinya. Seperti itu. Berikutnya, untuk penggunaan solar PV di Indonesia, terutama di kota-kota besar, apakah sudah saatnya sekarang ini dibandingkan di tempat-tempat remote, mengingat pakai listrik PLN akan lebih murah? Ya, jadi sebelumnya biasanya beberapa tahun yang lalu PV masih identik dengan elektrifikasi daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah terpencil. Tapi saat ini kita udah punya skema untuk gabungkan antara listrik PLN dengan listrik panel surya. Jadi dengan sistem grid tie inverter, kita bisa pakai panel surya ketika kita ada energi suryanya, tapi kita masih bisa berlangganan PLN di waktu yang lain. Jadi ini sudah layak sekali untuk mengurangi biaya listrik di perkotaan, juga akan lebih ramah lingkungan daripada sistem PV di daerah yang masih misalkan menggunakan baterai dalam jumlah besar. Jadi untuk kedepannya penggunaan PV di perkotaan sebaiknya digalakkan, diakselerasi seperti itu. Berikutnya, kalau di Indonesia apakah ada produsen PV? Itu, Pak. Untuk produsen PV, untuk produsen PV dari segi assembling, untuk dari panel, itu sudah banyak sekali. Itu bisa coba cek ada asosiasi pabrikan modul surya Indonesia. Itu coba dicek di sana, itu banyak pabrikan-pabrikan PV lokal macam itu. Tapi setahu saya masih dari skala assembling sel ke panel. Setahu saya masih sedikit atau belum ada yang dari murni dari misalkan ingot silikon atau dari segi sel, masih sedikit seperti itu. Berikutnya, manakah yang lebih efektif? Pembuatan satu panel surya tapi luas atau pembuatan panel surya dengan luasan kecil terdiri dari beberapa? Kalau dari segi pembuatan panel ini, kalau dari segi pembuatan, ya, kalau dari kan ada mungkin sekarang ada yang itu satu lembar 500 watt, satu lembar 500 watt ataukah yang 50 watt atau 300 watt gitu. Ya. Kalau sebagai pemakai di skala besar mungkin enak yang 500 watt karena instalasinya lebih cepat dan segala macam. Kalau dari segi kalau lihat dari segi pengguna skala besar enaknya gunakan yang langsung besar. Tapi kalau dari produsen, dia akan juga bisa jadi belum tentu lebih murah juga gitu, karena dia akan butuh peralatan yang beda dengan produsen PV yang lain. Seperti itu. Untuk skala rumah tangga, biaya awal biasanya habis berapa ya Pak? Kemudian untuk keawetannya sampai berapa lama? Ya, jadi kemarin ada, kalau Bapak mau lihat hitung-hitungan rooftop PV, misalnya untuk skala rumah tangga, itu bisa coba lihat di referensinya dari Kementerian SDM atau dari kemarin IISR, Institute of Essential Service Reform. Mereka punya hitungan-hitungan. Kalau saya tidak salah ingat, per kilowatt peak itu butuh sekitar 15 juta per kilowatt peak. Dan payback periodnya kalau nggak salah dia 8 tahun, seperti itu. Ini dengan asumsi listriknya sebagian besar dipakai sendiri. Jadi, jadi kan ini untuk misalkan Bapak rencana untuk pakai grid tie inverter, itu kan ada
rating misalkan yang dipakai kalau kita jual ke PLN itu kan ada yang 65%. Ada juga yang kita bisa pakai sendiri. Kalau mau sebaiknya dihitungkan yang sistem PV-nya supaya dia bisa dipakai sendiri saja. Karena dia akan lebih payback periodnya akan juga bisa lebih cepat seperti itu. Karena apa? Berikutnya fit-in tarif. Ya. Berikutnya fit-in tarif nih, kalau di Indonesia gimana, bisa nggak menjual listrik ke PLN kalau PV-nya lebih besar seperti di negara lain? Iya, jadi sementara ini sudah ada aturan ya. Jadi boleh jual boleh pasang PV, itu boleh terinstall ke jaringan PLN sebesar kapasitas VA di meteran rumah tangganya. Jadi misalkan 2200 VA, itu juga bisa pasang sistem PV yang sekitar itu juga 2200 watt peak. Itu bisa dijual ke PLN dengan rate sekitar 65% dari rate kalau kita beli dari PLN seperti itu. Jadi sudah bisa ya. Oke, ini tadi pertanyaan yang dari chatting. Ini kalau yang mau bertanya langsung, apakah ada ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang bertanya langsung? Silakan. Ini yang paling banyak menanyakan ke saya, Pak, ini materinya itu loh. Ini gimana, ini kapan bisa dibagi nggak, di-share nggak ini materinya? Ya. Insya Allah. Ini bakal saya rapikan. Nanti saya koordinasi untuk share materinya. Boleh. Ya. Siapa tanya Pak Edi? Pak ya. Ari Bimo. Oh ya. Ya, soal penggunaan solar PV di Indonesia ya. Tadi sudah saya tanya sebetulnya lewat chat, cuma kapan ya yang paling tepat ya, paling cocok ya? Karena kelihatannya kalau sekarang ini untuk pengguna itu lebih nyaman atau lebih murah pakai dari jaringan PLN saja dibandingkan kita pakai solar PV. Jadi kapan kira-kira paling tepat cocok untuk digunakan secara luas di Indonesia gitu, Pak? Terutama di kota-kota besar, Pak. Terima kasih. Nah ini untuk di kota-kota besar mungkin yang paling prioritas itu adalah untuk pelanggan-pelanggan meteran listrik yang bisa memakai listriknya sendiri. Jadi misalnya untuk bangunan komersial yang dia beraktivitas di siang hari, itu listrik dari PV bisa langsung efektif dipakai dia sendiri itu. Sementara kalau dari pelanggan rumah tangga yang dia ya mungkin nanti udah work out of home lagi, misalnya sudah insya Allah kondisi normal, mungkin kan listriknya nggak terlalu pakai. Kalau kondisinya seperti itu, mungkin belum terlalu prioritas untuk memasang PV. Jadi sebaiknya dimulai intinya dari pelanggan-pelanggan listrik yang punya modal besar, untuk pelanggan-pelanggan bisnis atau pelanggan-pelanggan pemerintah yang bisa pakai listriknya efisien di siang hari, itu sebaiknya memulai di depan gitu. Nanti yang lainnya menyusul di belakang. Seperti itu. Itu pendapat saya pribadi. Monggo. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ari. Terima kasih. Yang lain masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin. Saya Pak Edi. Oh ya, silakan. Mungkin sedikit nambahi saja, Mas Bimo. Jadi kalau pertanyaannya kapan, saya kira lebih cepat lebih baik begitu. Karena ada aturan baru di kementerian begitu, bahwa listrik bisa dijual langsung ke PLN begitu. Artinya akan ada mohon koreksi nanti Mas Bimo. Jadi ada semacam meteran ekspor impor. Jadi kalau misalnya listrik kita katakanlah habis 500 kWh sebulan,
dan panel surya kita menghasilkan 300 kWh misalnya, nah di bulan berikutnya maka membayar kita hanya 300 kWh yang kita setorkan ke PLN itu dikurangkan ke rekening kita. Jadi bentuknya bukan uang datang ke kita, tapi jadi mengurangi energi yang kita pakai. Nah, artinya tagihan PLN kita akan berkurang. Nah, ini skemanya kurang lebih seperti ini. Ini sudah ada peraturan menterinya. Dan kemudian seperti Mas Bimo katakan tadi, karena itu tidak memakai baterai, artinya limbahnya tidak ada, juga biayanya tidak mahal, karena biaya paling mahal ada di baterai. Nah, tetapi memang di permen tersebut sangat detail dan ada lampiran yang harus kita sampaikan ke PLN kaitannya dengan sistem yang akan kita bangun. Nah, ini mungkin bisa lebih dikembangkan lagi seperti apa untuk bisa supaya masyarakat lebih nyaman begitu untuk berinvestasi dengan rooftop solar panel. Jadi saya kira peluangnya sangat besar sekali. Dan mungkin ini menjawab juga Pak Edi, terakhir ada pertanyaan menarik dari Pak Nyoman, investasi awal yang besar menjadi tantangan penerapan Pergub. Nah, ini ada salah satu peraturan menteri yang di mana lembaga pemerintah atau lembaga negara itu bisa mengajukan proposal ke EBTKE begitu. Ada permennya di Permen nomor 49 2018 kalau saya tidak salah. Mungkin nanti bisa dicari. Jadi EBTKE membuka diri terhadap lembaga pemerintah negara, ada syaratnya juga tidak rumit sekali, misalnya harus ada tim yang mengelola. Nah, itu bisa dibentuk oleh kabupaten atau bupati atau wali kota. Itu cakupannya luas, tapi saya kira kesempatan itu bisa digunakan oleh banyak pemerintah daerah. Saya kira itu saja, Mas Bimo, nggih nambahi. Oh iya ya. Saya Pak Edi, matur nuwun. Ya, terima kasih masukannya Pak Ahmad. Saya setuju, tadi betul sekali semuanya. Jadi dari segi meteran, dari segi peraturan, itu sebenarnya sudah siap semua untuk semua pelanggan listrik kalau mau menggunakan rooftop PV di instalasi mereka sendiri. Jadi saya setuju sekali, lebih cepat lebih baik. Monggo untuk pengguna-pengguna pelanggan-pelanggan listrik untuk bisa ikut studi-studi atau sedikit pemaparan dari SDM atau dari PLN terkait hitungan-hitungan biaya dan aturan untuk penggunaan meter ekspor impor tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini tadi saya pikir yang terakhir waktunya sudah sampai ke menjelang jam 18, tapi sudah masuk maghrib. Kita akhiri saja sampai di sini. Tapi sebelum bubar kita foto bersama gitu ya, buat kenang-kenangan. Mohon videonya dinyalakan ya. Pak Irsyad atau Pak Justin, minta tolong. Pak. Bu Mina nggak ada putranya lagi yang nongol di situ. Lagi pada di luar, Pak. Lagi pada main. Udah belum ini Pak Irsyad? Iya, Pak. Udah, Pak. Oke, udah selesai ya? Ya. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih atas partisipasinya Mas Bimo, terima kasih banyak. Tadi presentasinya sangat bagus, diskusi banyak yang tertarik. Ini mudah-mudahan bisa nyambung ya silaturahminya ini. Terima kasih semuanya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu Selasa, Rabu, gitu ya. Kalau tertarik silahkan bergabung. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Pak Bimo. Terima kasih. wabarakatuh.